Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dan hadis dari Jabir, moga-moga Allah mendengar. Qala suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu afdal, bagian salat mana yang paling afdal? Qala, Rasulullah menjawab, tulul qunut, lamanya berdiri. Orang Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-muradu bil qunut al-qiyam. Yang dimaksud dengan qunut ialah al-qiyam, berdiri. Nah, hadis dari Jabir dan Jabir ialah Tamadrus Jabir. Jabir ini adalah seorang sahabat yang bernama asli Abu Abdullah Jabir bin Abdullah ibni Amr bin Hiram As-Sulami. Dia adalah seorang sahabat yang ikut perang pada perang Badar, dan beliau berperang bersama Nabi itu sebanyak 18 peperangan, dan beliau wafat pada tahun 73 Hijriah, dan beliau adalah salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak, yaitu dengan hadis 1540. Nah, kenapa bagian sholat yang paling afdal itu adalah berdiri? Ini berdiri bukan hanya berdiri diri saja, tetapi di dalam berdiri itu ada kalam Allah, ada ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Makanya bagian sholat yang paling afdal itu adalah berdiri. Dari satu huruf kalau kita membaca satu huruf itu dibalas dengan 10 kebaikan. Nah, kalau kita membaca bismillah saja di dalam sholat, di huruf bismillah itu banyak 19, dikalikan dengan 10 sama dengan 190. Apalagi kita di dalam sholat itu, insya Allah kita akan mendapatkan lebih banyak berkali lipat. Apalagi kalau kita baca nanti surat Al-Baqarah seperti hadis yang tadi yang dia lewat dibacakan teman kita itu beribu-ribu kali, insya Allah kita dapatkan kebaikan. Wa Abdullah bin Amr bin As, dan hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Nama aslinya ini adalah Abdurrahman Abdullah bin Amr bin As bin Wa'il As-Sahami Al-Qurashi. Beliau wafat itu pada tahun 63 Hijriah, dan salah satu sahabat yang juga banyak meriwayatkan hadis. Dan ini adalah sahabat yang duluan beriman daripada bapaknya itu. Radhiyallahu anhu, moga-moga Allah meridai keduanya. Anna Rasulullah SAW, semuanya Rasulullah SAW qala, bersabda, Ahabbus salatu ilallah salatu Daud. Salat yang paling cinta di sisi Allah adalah cara salat Nabi Daud. Ahabbus siyam ilallah siyam Daud, dan puasa yang paling cinta oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Karena yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusuhu. Nabi Daud itu tidur setengah malam, wa yaqumu sulusuhu, dan dia bangun untuk melaksanakan sholat sepertiga daripada tidurnya. Wayanamu sulusuhu, dan dia tidur seperenam, wayasumu yawman wa yaftiru yawman, puasa satu hari dan tidak puasa satu hari. Muttafaqun alaih, ittifaq Bukhari Muslim. Kenapa sih sholat Nabi Daud yang paling cinta dari sisi Allah? Karena itu tadi beliau itu yanamu nisfal lail, dia tidur setengah malam, tetapi dalam setengah malamnya itu dia bangun untuk melaksanakan sholat sepertiga. Artinya itu bacaan caranya daripada tidur. Ya sunnah yauman yaftiru yauman, itu dia berpuasa satu hari dan tidak berpuasa satu hari. Itu takwa Muslim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dan hadis dari Jabir, moga-moga Allah mendengar, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, inna fil laili lasa'atan, sungguhnya pada satu malam itu lasa'atan, ada satu saat atau satu jam, la yatuha rajulun muslimun, tidak mendapatinya seorang laki-laki yang muslim, yas'alullah ta'ala khairan, yang memohon kepada Allah SWT khairan, akan satu kebaikan, min amri dunya wal akhirah, daripada perkara dunia wal akhirah dan akhirat, illa a'tahu iyahu, kecuali Allah memberikannya iyahu kepadanya permohonannya. Wazalika kullu yawmin,
mengajarkan kepada kita bahwasanya, yang menunjukkan bahwasanya rahmat Allah itu tidak akan pernah terputus. Walaupun nanti kita jarang minta, tapi tetap ada rahmat Allah. Ini saat-saat ini ada setiap malam, dan malamnya itu tidak tentu waktunya, misalkan jam ini jam itu, tapi rahmat Allah selalu terbuka. Wa Nabi Hurairah, dan hadis dari Abu Hurairah, moga-moga Allah meridainya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili," apabila bangun salah seorang daripada kalian minal laili, daripada malam, untuk melaksanakan salat, falyabtaqih salatahu bi rak'ataini, maka hendaklah membuka salatnya itu dengan 2 rakaat. Riwayat Muslim, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Kenapa sih sampai-sampai kita disuruh membukanya dengan 2 rakaat? Karena itu untuk sebagai pembuka, penyapa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita nanti sudah wudu, lalu kita salat bagi wudu, maka itulah menjadi pembuka daripada salat kita. Misalkan kita mau salat tahajud ataupun salat istikharah. Wa an Aisyah, dan hadis dari Aisyah, moga-moga Allah meridainya, qalat, yang meriwayatkan hadis, karena Rasulullah SAW, adalah Rasulullah SAW, idza qama minal laili iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini, apabila bangun daripada malam, apabila Rasulullah SAW bangun di satu malam, iftataha salatahu, maka ia membuka salatnya dengan rak'ataini khafifataini, dengan 2 rakaat yang ringan. Riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ringan seperti tadi itu, seperti membaca wudu ataupun tahiyatul masjid, itu ringan-ringan. Alhamdulillah. Wa dan hadis dari Aisyah, moga-moga Allah meridainya, qala, beliau meriwayatkan hadis, karena Rasulullah SAW, adalah Rasulullah SAW, idza fatathu shalah minal laili, apabila Rasulullah SAW tidak dapat mengerjakan salat daripada satu malam, bin waj'in, daripada sakit, au ghairihi, atau suatu daripada yang lain, shalla minan nahari, beliau salat daripada di siang hari, sintai asyara rakaatan, yaitu dengan 11 rakaat. Riwayat Muslim. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Nah, ini satu hadis yang menunjukkan terhadap kita bahwasanya bagaimana ketaatan Rasul. Rasulullah SAW jika tidak mengerjakan di pada malam, mengerjakan pada siang, ini bukan menjadi halangan untuk tidak melaksanakan kebaikan atau melaksanakan sholat. Riwayat Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. An Umar bin Khattab, dan hadis dari Umar bin Khattab, moga-moga Allah meridainya, qala, ia meriwayatkan hadis, ia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, man nama an hizbihi, siapa saja yang tidur sehingga ia tidak mengerjakan kebiasaan baiknya, au an syai'in, atau daripada suatu yang lain daripadanya, faqarahu, maka ia melaksanakannya atau maka ia membacanya atau melaksanakannya, bima baina salatil fajr, pada waktu di antara salat fajar, salat subuh, wa salati zuhri, dan salat zuhur, kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili, maka seakan-akan niscaya dicatat baginya seakan-akan ia melaksanakannya daripada malam. Riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, misalnya kebiasaan kita yang selalu melaksanakan salat tahajud, nah jikalau kita tidak melaksanakannya, bisa melaksanakannya pada satu malam, maka kita juga boleh melaksanakannya pada siang hari. Itu boleh. Riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.